anxiety, take it off of me. Somebody's watching me. It's my anxiety. Tradisi memasukkan hasil panen padi ke dalam lumbung padi merupakan upacara adat yang syarat makna, syukur, dan harapan akan kemakmuran. Proses ini tidak hanya tentang menyimpan hasil panen, tetapi juga tentang melestarikan budaya dan tradisi leluhur. Nyangkut guys, iklan bentar ya. Syarat dalam konteks kalimat tersebut memiliki arti penuh atau kaya. Jadi kalimat tradisi memasukkan hasil panen padi ke dalam lumbung padi merupakan upacara adat yang syarat makna syukur dan harapan akan kemakmuran. Dapat diartikan sebagai tradisi memasukkan hasil panen padi ke dalam lumbung padi merupakan upacara adat yang penuh makna syukur dan harapan akan kemakmuran. Dengan kata lain, tradisi ini memiliki makna yang dalam dan kaya, tidak hanya sekedar upacara adat biasa. Jadi mereka sederhana hidup dengan berbagai Selamat siang. siang. Baik, kali ini kita akan melakukan wawancara tentang tradisi memasukkan hasil panen padi ke dalam lumbung. Jadi di sini telah bersama kami Kakek Manci dan Kakek Samuel. Ya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan, Kek. Tahu. Siapa yang melakukan tradisi hasil panen padi ke dalam lumbung padi? Ada orang tua yang beliau memang berkaya kok. Memang ada orang tua gitu. Ada itu. Itu umur. Nah, Oke, selanjutnya apa saja yang disiapkan nih dalam melakukan tradisi tersebut? kalau disiapkan wah nyimpan padi itu tinggalan ngomong saja bawa musik ada macam ada tengok nyimpan padi ya. Oke, jadi untuk persiapannya itu melakukan harus ada ayam. Ada ayam dari kampung, itu ada tulang, dan ada sapi-sapi ini juga. Nanti sampingnya itu boleh disampaikan bagaimana nanti sampingnya? Jadi kalau untuk pula buah padi itu, karena kalau udah nggak tahu tuh kalau mani itu, kita boleh semua ke aman sama sarinya. Boleh keluar, boleh keluar, boleh berak, boleh buka, boleh kesuat, boleh kesuat. Tapi ya, sapi ya tadi, kelas, mana? Ya, badan kita tidak boleh boleh, karena boleh boleh kita tidak dari adat kita itu itu isi adat. Kalau orang mau tahu itu padi yang kita disampaikan bagian juga kita itu tadi itu padi yang juga padi itu kan Apa tradisi dilakukan? ya tahu lah kalau setiap nyimpan padi itu hebat laku ke sengkelan tadi panen selesai panen lah. Setiap tahun selesai panen. Nah, setiap tahun selesai panen.
Selanjutnya di mana tradisi ini dilakukan? Bertemu padu juga. Padinya. Padi. Mengapa tradisi ini perlu dilakukan? Karena memang udah adat kita dari dulu tuh. Adat tuh udah bisa Ada dua. menurut dari Nah, kalau adat babat kan kita ini berupa adat baru, kita kan tidak berupa apa. Ya, nanti tradisinya tidak hilang begitu saja. Itu. Selanjutnya, bagaimana proses memasukkan hasil panen padi ke dalam lumbung padi? Cara kalau kita udah manin kan kalau mau timbang padi, dia memang ada kita itu segala dulu lah dari. Jadi prosesnya dilakukan dengan ayam, kemudian dibuat sesajian gitu ya. Sesajian. Kemudian baru padinya dimasukkan gitu. Ya. Itu setelah padinya dah dari lumbung beradakan acara. Baik, itu saja pertanyaan dari tradisi hasil panen padi tadi. Terima kasih atas jawabannya. Tenun bukan hanya sekedar kain, tapi juga merupakan warisan budaya yang mengandung makna dan nilai-nilai leluhur, serta menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat. Baik teman-teman, sekarang saya bersama Nenek Langgar di Desa Podesa, cara untuk menenun kain tenun. Bisa tolong Nenek jelaskan? Ya malah juga ketua soal dipet. Jadi namanya kainnya disatuin seperti ini. Jadi ini masih kecil loh, kainnya masih kecil. Terus ini ikatan,nya lalu dibuat seperti yang ini. Itu jadi sedikit karena disatu-satuin tadinya. Selamat siang teman-teman. Baik, sekarang kita sudah bersama Nenek Langgar di Kampung Podesa, Kecamatan Kaingilir, Kabupaten Serang. Baik, untuk pertanyaan pertama, siapa yang biasanya mengharuskan atau membuat kain tenun? Jadi teman-teman, artinya itu biasanya nenek saya sendiri yang membuat dan ada beberapa orang. Di kampung ini hanya beberapa saja yang bisa membuat kain tenun. Berapa lama biasanya dalam pembuatan kain tenun? Jadi dalam proses pembuatannya itu memerlukan waktu 1 tahun ya teman-teman. Di mana biasanya nenek membuat kain tenun? Jadi biasanya nenek saya membuat kain tenun yaitu di rumah sendiri, rumah pribadi, tidak mempunyai tempat khusus untuk pembuatannya ya. Mengapa nenek masih membuat kain tenun sampai saat ini? Jadi nenek saya masih membuatnya karena dahulu nenek moyang masih membuatnya, jadi sekarang mereka melanjutkannya. Karena itu turun temurun untuk membuatnya ya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Liani Lili dan saya Meswadari. Jadi di sini kami akan menjelaskan atau memperlihatkan contoh pemakaian baju adat dari tenun. Jadi yang saya gunakan ini adalah contoh kain tenun zaman nenek moyang. Ini ada ketinggiannya, ada juga ini agak pudar karena memang ini sudah dari zaman nenek moyang. Dan ini saya gunakan, ini contoh kain tenun yang sudah modern. Jadi saya gunakan sebagai outer. Jadi nanti akan kami kombinasikan bersama dengan kain tenun zaman dahulu. Jadi ini contoh baju kain dari kain tenun ya guys. Seperti ini. Dia diberikan manik-manik seperti roknya juga nih. Nah, ini kita gunakan ini. Jadi ini aksesoris, ini untuk di kepala, dan ini teratai kalung. Ini juga termasuk dalam versi modern. Dan yang saya gunakan ya ini ada kalung. Ini kalungnya ada 3 tingkat. Dan ini ada teratai, ini teratai yang besar ya.